Oke, kali ini gue bakal bahas tentang pernokenan pada motor Matic, khususnya di head Honda ya cuy ya. Oke, biar lebih jelas tolong disimak dari awal sampai akhir biar tidak terjadi salah paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, sebelum lanjut seperti biasa kita ngopi dulu. Nah, karena banyaknya permintaan noken as pada permetikan dengan harga yang cukup lumayan tinggi gua pasarkan. Nah, di sini gua mau menjelaskan tentang beberapa artikel, artikel enggak cuy, pokoknya lo simak aja tujuan video gua kemana ya, untuk salah satunya penjelasan dan testimoni aja cuy, karena ini lagi gencar-gencarnya pesanan noken as ya cuy ya. Kalau as lagi proses-proses, jadi kita bahasnya nanti kalau udah pada jadi aja gitu. Nah, seperti apa sih penjelasannya cuy? Simak videonya dari awal sampai akhir biar tidak terjadi salah paham. Oke cuy, saya lanjut aja, kita langsung bahas ya cuy ya, biar suaranya lebih jelas. Nah, jadi karena banyaknya yang pesan noken as ke gua itu awalnya itu sudah menggunakan noken as racing yang bermerek gitu. Di garis bawahi, noken as yang bermerek bukan berarti nggak bagus cuy, semuanya bagus, bahkan yang noken as buatan mana aja menurut gua bagus ya gitu. Hanya saja semua memiliki kekurangan dan kelebihan gitu. Nah, di sini gua jelasin cuy, umumnya nih, khususnya ini di sini gua orderan punya Beat kode K44 atau KZL keluarga Honda lah. Ini juga berlaku sebenarnya pada Matic Yamaha ya. Nah, biasanya sesuai pengalaman yang sering gua temui ketika contoh di Beat ya, bang gua udah pakai noken as racing tipe ini, tipe itu, tipe bla 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 lah. Akan tetapi kesimpulannya memang sebelum itu cerita juga udah gua jelaskan, bahkan gua tebak karakter, salah satunya itu ya, walau kompresi dekompresi itu masih terpasang pada head gitu, dan kompresi pada mesin juga nggak terlalu tinggi, tetapi banyak starternya yang susah nyala coy. Bukan itu aja, ketika akselerasi dan top speed itu ya nggak kena gitu ya. Perubahan ada perubahan, cuman enggak yang sesuai diharapkan. Memang dari hampir 10 mesin yang gua tangani seperti itu. Dan juga ketika di dial ada juga yang merasa katanya angkanya nggak sesuai dan bla bla bla. Nah, pada noken kalian jangan fokus angka dial juga cuy, jangan fokus ke situ, intinya fokus aja ke rasanya sebenarnya sih yo ya, itu mah bagian dari para mekanik. Nah, apalagi riset kayak Matic Honda ini ya, karena keterbatasannya dalam spare part. Keterbatasannya apa sih cuy? Keterbatasannya pada jarak main batang klep yang sangat tipis, sangat rapat cuy. Jadi jaraknya itu di sini nggak kayak contoh Matic Mio, ini lebih dekat cuy si jaraknya cuy, yang mengakibatkan ketika kita bikin noken as sleeve lebih tinggi, nah bisa retainer standarnya itu nabrak ke bagian bos klep ya, walaupun udah ada seal klepnya, nanti seal klepnya kemakan coy, itu bisa menyebabkan knocking atau bunyi. Kan bisa bang di papras, bisa cuy ya kalau udah papras, kalau misalnya memiliki kapasitas. Nah, yang kedua retainernya terlalu tinggi, nah gitu. Intinya masalah utamanya di sini. Yang kedua masalah profil noken as, itu menurut gua nomor 1. Jadi untuk di motor-motor Matic kayak gini kita tidak bicara tinggi liftnya, oke? Nah, contoh, bang, gue pengen lift tinggi, bisa nggak ini? Bisa cuy, diakalin. Nah, cuman konsekuensinya ini enggak cuy, maksudnya. Bukan berarti contoh nih, yang seperti gue sering bilang, lift tinggi bisa membuat akselerasi bawah lebih enak, bla 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 bla, overlap bisa bikin napas enak dan bla bla bla. Kita nggak bicara itu dulu. Pada faktanya pernah gue bandingkan, contoh misalkan yang lift tinggi pas dipasang tiba-tiba nggak enak lah bahasnya, udah nggak enak. Masalah lainnya ibaratnya ada masalah.
tapi kita sesuaikan dengan kapasitas, dengan keperluan, sesuai prosedur dia gitu. Alhasil ya dari akselerasi dapat juga, dari top speed dapat, bahkan dari suara dan lainnya semua dapat. Jadi ketika reset noken bukan hanya nokennya aja yang kita cari angkanya gitu cuy. Salah satunya dari ukuran pair clap, jenis pair clap, portingan, berikut gap pada noken as, gap pada clap cuy. Gap pada clapnya harus kita perhitungan cuy. Jadi seperti itu, apalagi ini kayak Honda ya, sangat pendek batang clapnya gitu. Jadi walaupun ibaratnya kita tidak punya alat ukur buat ukur CFM, tapi kita harus paham cuy bagaimana cara menaikkan CFM si motor ini cuy gitu. Nah jadi untuk masalah noken, versi reset yang di gua cuy itu semua mempengaruhi. Makanya banyaknya sekarang yang reset noken asli gue itu satu set bisa tinggal pasang, berikut pair clap dan yang lain-lainnya. Bahkan ada yang sampai kirim head, itu lebih enak cuy. Karena mereka udah pernah coba berbagai merek, contoh misalkan merek A dia coba satu harganya 500, noken as B harganya 600, noken as C harganya 700, noken bla 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 sekian, udah habis bahasanya 3 juta 4 juta lah. Ya misalkan harga noken gua cukup 1 juta, tapi udah merasa enak lah, walaupun ya sebenarnya yang kencang lebih ada yang kencang ya, tapi alhamdulillah semuanya cocok cuy. Nah, tapi lebih baik keluar lebih harga mahal, tapi kan hasil kita bisa maksimalkan. Jadi seperti itu. Gue bicara sesuai pengalaman aja ya cuy ya. Apalagi sekarang udah ada yang booking untuk bulan Desember dan tahun baru ya. Udah ada yang riset bore up ya. Salah satu kiriman alhamdulillah ya. Mungkin kedepannya gue bakal pindah tempat yang lebih bagus cuy. Oke, doain aja ya. Nah jadi kesimpulannya ketika bikin noken as, semua itu harus dipertimbangkan. Dari pembikinan noken as dipikirkan ada LSA, ada lift, ada overlap, ada durasi, ada profil dan yang lainnya gitu. Ada buka tutup. Nah gitu cuy. Walaupun manual, sebenarnya lebih enak manual sih cuy ya dibanding copy cam ya. Lebih mahal ongkosnya gitu. Ya tapi mudah-mudahan doain aja biar gue bisa kebeli copy cam, jadi nanti gue tinggal buat masterannya ya lebih enak, lebih murah tentunya cuy. Pintar itu mah, karena kita belum terlalu bernama juga cuy masalah noken as, masih hanya beberapa aja gitu pelanggan lama yang tahu. Nah jadi seperti pelatuk, ukuran pelatuk rasionya berapa, bahkan untuk ukuran klep dari segi apa sih namanya ini, kubah, itu kalau di gua pertimbangan coy. Jadi banyaknya yang riset noken as seperti itu. Bahkan akhir-akhir ini kayak kemarin ya alhamdulillah sih bersyukur ya, menurut gua ya orang seperti itu yang bisa apa namanya menghargai mekanik coy. Ya singkat cerita kemarin ada yang WA masalah cerita tentang motornya. Saat itu posisinya emang gua lagi mager HP, sibuk ya, gua balas separuhnya ya. Nah tiba-tiba gue balas karena dia mungkin ya alhamdulillah menurut terbantu kali ya, mudah-mudahan bermanfaat juga. Tiba-tiba nanya nomor rekening lalu transfer cuy, anjay. Nah, gue juga nggak enak cuy kalau kayak gitu cuy. Ya walaupun gaji gue belum seberapa di YouTube ya, tapi alhamdulillah ya kalau kayak gitu ya gue seneng. Itu namanya orang menghargai seseorang gitu. Makanya gue doain biar sehat selalu semuanya, biar dimudahkan rezekinya juga cuy. Makanya gue selalu menjelaskan di YouTube karena biar enak cuy. Ketika ada owner, ketika bahas masalah noken as, jadi gue enak jelasinnya. Kalau udah ada video tinggal kasih linknya gitu. Nah gue sendiri masalah noken as ini gue tidak otodidak banget gitu. Masih ada master gurunya yang udah gue udah gue pelajari gitu dari beberapa guru gitu. Jadi gua selain awal dari teori ya gua jadi tinggal mesinnya doang sih cuy yang belum lengkap ya, mesinnya. Teori dan begitu ya. Dari masalah gear sentry kalau bikin ini pengaruh banget cuy.
Itu sebenarnya rahasia dapur lah, karena susah dijelaskan, itu bergurunya lama juga. Kalau cuman bikin noken mah ibaratnya anak SD juga bisa cuy, pasti nyala motor. Ya kan bahasanya tinggal gampang, tinggal papras buntut dan lain-lain. Ya itu teori di Google juga banyak, tapi masih ada sesuatu yang lebih didalami lagi di bagian noken as ini cuy. Oke. Karena menurut gue ini bagian hal terpenting setelah krek as cuy. Ya, oke. Nah buat kalian yang punya keperluan bisa komentar, yang serius bisa WA, yang lain-lainnya juga bisa WA aja. Dan sekian barang-barang yang mau apa ya, spare part lah ibaratnya, itu enggak semuanya kita readykan di toko oren, karena harus dipesan dulu cuy. Pre-order, bahasanya pre-order, yang kita tidak online kan harus dilunasi dulu baru kita proses gitu. Kayak krek as sekarang sebulan aja belum tentu jadi cuy, paling cepat itu sekarang 2 bulan untuk krek as, bahkan cash pembayarannya. Serius dah, nggak bisa terlalu cepat. Oke, ya mungkin itu aja. Kalau ada yang ditanyakan seperti biasa di kolom komentar. Sekian dulu Ego Wahyu Channel, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau dibahas lagi, tulis juga di komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.